Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Wibowo, NPM saya 2022-4350-1917. Saat ini saya akan mensimulasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis, Kebutuhan Nutrisi, dan Rekomendasi Pakan Kucing menggunakan metode forward chaining pada Koko Pet Shop dan klinik. Ini adalah halaman beranda sistem. Pengguna dapat memilih masuk jika sudah punya akun, atau daftar jika pengguna baru. Pertama, saya akan mendaftar melalui halaman register. Form ini terdiri dari 5 input. Ada nama lengkap, nomor telepon, alamat email, password, dan konfirmasi password. Saya akan menginputnya satu-satu dulu. Lalu kita klik daftar sekarang. Di sini akan ada notifikasi akun berhasil dibuat. Silakan masuk. Klik di sini. Nah, di sini ada halaman untuk kita masuk sesudah kita mempunyai akun. Kita akan input email yang tadi sudah kita buat. Kita pilih yang ini. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik masuk sekarang. Di sini ada tampilan dashboard awal untuk bagian user. Ada notifikasi di sini Anda belum pernah melakukan konsultasi. Lalu di aksi cepat di sini ada konsultasi baru untuk mengkonsultasi gejala kucingnya nanti dan edit profil. Kita akan klik konsultasi baru dulu. Nah, di sini di bagian konsultasi kita harus mengisi data kucing yang akan ingin dikonsultasikan. Yang pertama itu ada nama kucingnya dulu. Kita beri nama Oren. Lalu pilih umurnya 6-12 bulan. Dan jenis rasnya atau rasnya itu Anggora. Beratnya itu sekitar 1,8 1,8 kg ya. Lalu selanjutnya kita akan pilih gejala yang diamati. Contohnya dari gejala 1 dan gejala 2. Sesudah kita memilih gejala yang diamati, kita scroll ke bawah lalu klik analisis. Di sini ada hasil dari diagnosanya. Di sini ada namanya. Nama diagnosanya itu efisiensi protein dan asam amino esensial. Lalu di sini ada confidence dari gejala tersebut 50% karena di atas ambang batasnya 30%. Itu ada namanya Oren dan rasnya tadi Anggora, umurnya 6-12 bulan dan beratnya 1,8 kg. Kita scroll ke bawah, di sini ada deskripsi diagnosa. Lalu gejala yang dipilihnya tadi. Lalu scroll lagi ke bawah, ada rekomendasi pakan dari sistemnya tersebut. Dan ini ada rules terpenuhi dan berbeda-beda confidence-nya. Ada yang 50%, 33%, dan ada juga yang 25%. Lalu di sini juga ada kebutuhan nutrisi utama dan semua kemungkinan diagnosanya. Kita juga bisa langsung cetak hasilnya di sini.
Di sini ada tampilan laporan dari cetak hasil yang sudah kita konsultasi tadi. Lalu kita kembali. Kita klik di bagian dashboard untuk melihat awalnya. Dan di sini langsung muncul konsultasi terakhir yang kita konsultasi tadi. Selain itu, di bagian user ini kita juga bisa edit profil dengan klik edit profil bagian aksi cepat di sini. Lalu kita bisa kelola profil bagian nama lengkap, nomor telepon, alamat email, bisa kita rubah semuanya. Dan di bagian lainnya juga bisa ubah password, masukkan password saat ini, password baru, dan konfirmasi password baru. Setelah itu kita tinggal klik perbarui password. Selanjutnya kita akan logout dari tampilan user ini dan kita akan masuk untuk ke bagian admin. Karena saya sudah memiliki akun admin, kita langsung masukkan saja. Akun admin saya itu yang ini, kita klik lalu masukkan passwordnya. Klik masuk sekarang. Dan di sini ada tampilan dari adminnya. Di atas ini ada admin panel, lalu di bawahnya ada konsultasi terbaru dari semua user terkumpul di sini. Dan di bagian aksi cepatnya di sini ada laporan admin. Di sebelah kanan di bawahnya ada 5 jenis diagnosa. Kita klik admin panel apa saja yang bisa dikelola oleh admin ini. Di sini ada keterangan 20 gejala, 18 rules, 6 jenis diagnosa, dan 7 total user. Kita klik modul pengelolaannya. Untuk kelola gejala bisa kita klik. Di sini ada semua gejala yang terdapat dalam sistem. Admin bisa mengubah, menghapus, dan juga menambahkan gejala terbaru yang ingin dimasukkan. Selain itu, untuk dikelola gejala ini kita juga bisa cetak daftar gejala. Dan ini hasilnya. Kita bisa memilih untuk 10 gejala yang ingin kita cetak, atau 15 gejala, ataupun semuanya. Total ada 20 gejala. Lalu kita kembali. Kita klik bagian dashboard lagi, lalu kita klik bagian admin panel. Setelah itu kita masuk ke kelola rules. Di kelola rules tidak jauh berbeda dengan gejala yang tadi. Di sini ada bisa kita mengubah, menghapus, dan juga menambahkan rule yang baru. Selain itu kita juga bisa cetak untuk kelola rules yang ini. Dan ini hasilnya. Tidak jauh berbeda juga, bisa juga kita mencetak 10 rules jika ingin 10 saja, atau 15 rules, atau bahkan semuanya. Terdapat 18 rules. Lalu kita kembali. Klik lagi untuk bagian dashboard. Kita masuk lagi admin panel. Lalu kita masuk ke kelola keputusan. Di kelola keputusan ini kita bisa mengubah dan menghapusnya saja. Tidak dapat untuk menambahkan. Kita balik lagi ke bagian dashboard. Lalu klik bagian admin panel. Lalu klik kelola user.
Nah, di sini kita bisa lihat user yang sudah mengkonsultasi lewat program ini, yaitu totalnya ada 7 user. Kita bisa cetak, dan ini hasilnya. Kita bisa cetak 10, 15 dan semua user. Karena di sini hanya ada 7, jadi kita bisa lihat langsung semuanya. Selain itu kita juga dapat menambahkan user yang ingin ditambahkan. Lalu balik lagi ke bagian dashboard, klik admin panel, lalu klik semua konsultasi. Di bagian ini semua hasil konsultasi bisa terlihat oleh admin, siapa saja yang telah konsultasi. Dari usernya terlihat ada nama-namanya, nomor telepon, nama kucing, diagnosa, urgensi, tanggal, dan aksi untuk melihat dan hapus. Kita juga bisa klik, dan di sini kita bisa lihat detailnya. Selain itu, kita juga bisa cetak hasil, dan ini hasilnya. Lalu kita kembali, klik bagian dashboard, lalu klik bagian admin panel lagi, dan yang terakhir di sini ada laporan. Untuk laporan dan statistik ini kita bisa lihat frekuensi diagnosanya, user teraktif, dan konsultasi terbaru. Kita bisa lihat user teraktifnya di sini ada Neymar JR, dan frekuensi diagnosanya itu paling tertinggi itu defisiensi protein dan asam amino esensial. Selain itu, di konsultasi terbaru kita bisa cetak laporan, dan ini untuk kumpulan semua data dari admin, mulai dari frekuensi diagnosa, user teraktif, konsultasi terbaru, dan di sini konsultasi terbarunya itu kita bataskan hanya 15 terakhir saja. Lalu kita kembali, klik bagian dashboard, dan sudah semua yang bisa kita coba di dalam program ini. Lalu kita klik keluar atau logout, dan balik lagi ke bagian awal. Demikian simulasi program tugas akhir saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.